Ada sebuah hadits yang sempat dijadikan bahan polemik oleh kalangan misionaris dan pendengki Islam, dikarenakan redaksinya yang terdengar kontroversi. Hadits terkait merupakan hadits yang termuat dalam Musnad Imam Ahmad nomor 18.214 sebagai berikut. Simak video ini hingga usai. Hadits yang digunakan ini merupakan hadits yang termuat dalam Musnad Imam Ahmad yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ba'al khamra falyushaqis khanatira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang menjual khamar atau arak, hendaklah ia menyembelih atau memotong-motong daging babi, yakni maksudnya menghalalkan dagingnya. Seperti itu. Redaksi ini secara literal tentu terdengar aneh. Bagaimana bisa Nabi Muhammad memerintahkan penjual arak atau khamr untuk juga menghalalkan daging babi? Sedangkan sudah jelas khamr dan babi keduanya adalah haram. Secara mutlak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Untuk memahami hadits ini tentunya harus memahami pula bagaimana retorika yang digunakannya bersamaan dengan penjelasan ulama. Adapun hadits ini menggunakan retorika yang dalam kaidah ushul fiqh disebut tahdid, ancaman. Yakni di mana sebuah perintah atau amr bermakna larangan atau nahi. Dalam kajian ushul fiqh, sebuah kata perintah atau amr, dalam hadits dan Al-Quran khususnya, tidak melulu bermakna ijab yakni harus atau wajib dikerjakan, tetapi juga bermakna lain sesuai qarinah, petunjuk, yang menjadi indikasi dalam ayat terkait, sehingga sebuah kata perintah atau amr dalam ayat terkait bisa juga bermakna sebatas anjuran, kebolehan, petunjuk, memuliakan, peringatan dan seterusnya sampai kepada 15 jenis makna, dan salah satunya adalah bermakna ancaman yakni tahdid. Tahdid adalah sebutan kepada ungkapan perintah yang bermakna kebalikannya atau berfungsi sebagai ancaman. Contoh populernya seperti kalimat, mainlah api jika tidak takut terbakar, atau mainlah pisau jika tidak takut terluka. Perintah pada kalimat ini bermakna ancaman atau tahdid, larangan walaupun menggunakan kata perintah. Hal ini seperti ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Fussilat ayat 40. Kata perintah lakukanlah pada ayat ini bukan bermakna amr, yakni perintah yang harus diikuti, melainkan sebagai tahdid, yakni ancaman di mana perintah bermakna larangan. Begitu pula maksudnya perintah menyembelih daging babi. Untuk penjual khamr bukanlah bermakna perintah, melainkan ancaman larangan dan peringatan atas dosa di baliknya. Saat sahabat-sahabat membaca kitab Musnad Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syaikh Syu'aub Al-Arnauth memberikan penjelasan kepada hadits ini, di mana Al-Khattabi berkata, Ini adalah perumpamaan untuk larangan memakannya, dan maksudnya adalah untuk menegaskan dan memperberat larangan tersebut. Dengan perkataan, siapa yang dibenarkan menjual arak, maka hendaklah ia dibenarkan pula memakan babi. Karena keduanya sama-sama haram dan berdosa, yakni jika kalian tidak dibenarkan memakan babi, maka janganlah kalian membenarkan menjual arak, dan dikatakan, ini adalah perintah yang bermakna larangan. Yakni, barang siapa yang menjual arak, maka hendaklah ia menjadi tukang jagal babi. Lalu kemudian di bawahnya disebutkan pula, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengomentari, maksud hadits ini yaitu, Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyembelih babi secara harfiah, tetapi untuk memperingatkan besarnya dosa penjual arak. Begitu pula Imam Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istizkar. Ini bukan tentang kebolehan menyembelih babi bagi orang yang menjual khamr. Akan tetapi ini adalah celaan dan teguran. Barang siapa yang menghalalkan penjualan khamr, padahal Allah telah mengharamkannya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah ia mengharamkan penjualan babi. Hal ini serupa dengan hadits berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dia di dalam meninggalkan makan dan minum. Maksudnya adalah, Allah tidak butuh kepada puasa yang dilakukannya pada bulan Ramadan, seperti itu.
Mengenai hadits ini, Imam Ibnu Battal menjelaskan, bukanlah maksud dari hadis ini perintah untuk meninggalkan puasa jika tidak mampu meninggalkan perkataan dusta. Akan tetapi maknanya adalah peringatan keras dari perkataan dusta. Hadis ini mirip dengan hadis, barang siapa menjual khamr minuman keras, hendaknya ia mencincang babi. Yakni beliau tidak memerintahkan untuk menyembelihnya, akan tetapi hanya memperingatkan besarnya dosa penjual khamar. Dengan demikian tidak benar anggapan yang disimpulkan dari pemahaman literal teks hadits ini bahwa Rasulullah menghalalkan babi bagi penjual khamr, melainkan itu adalah berupa retorikan ancaman, tahdid, di mana dosanya khamr juga sebesar mengonsumsi daging babi, yang mana maksudnya kedua perkara ini memiliki berbobot dosa yang sama. Hadits ini merespon fenomena di mana masyarakat menganggap bahwa menjual bahkan meminum alkohol larangannya tidak sebesar mengonsumsi babi. Di mana umat Islam perkotaan saat ini terjadi fenomena yang sama di mana menganggap meminum khamr juga dianggap tidak seberdosa memakan daging babi. Lebih lanjut untuk tambahan informasi. Walaupun hadits ini dapat dipahami, namun secara ilmu mustalah hadits ini dikomentari sebagai hadits doif, karena ada satu perawinya yang majhul hal, yakni kondisi di mana sang perawinya itu tidak diciqotkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa riwayat hadits tadi dari seorang yang majhul hal itu tidak diterima karena keadaan perawi yang belum teridentifikasi secara jelas. Oke sahabat-sahabat, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap jaga akidah. Salam tauhid, salam takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam toleransi.